Salam Guru Hebat. Perkenalkan, saya Lisna Artaningsi SPD. Saya merupakan salah satu mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas PGRI Madiun dengan nomor induk mahasiswa 2202 114592. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 SMA Negeri 1 Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih juga Ketua kelas sudah memimpin teman-teman kita untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dan sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud kita masih mencintai tanah air kita. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu harap kita berdiri bersama dan dipimpin oleh Ronald. Silakan Ronald. Alat yang Ibu pesan kemarin seperti karton, lalu warna, sudah ya? Sudah. Ini sudah dibawa? Sudah, Bu. Sudah. Lalu hari ini sudah dibersihkan kelasnya? Sudah, Bu. Yang pihak sudah ya. Jadi karena kalau kelas kita bersih, kemungkinan pembelajaran kita juga akan berjalan dengan baik. Apa yang kita pelajari bisa nanti bermanfaat untuk kita semua. Jadi yang pertama adalah kebersihan kelas terlebih dahulu. Terima kasih yang piket dari ini, Ibu lihat kelasnya sudah bersih dan sangat rapi sekali. Baik, kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Ibu akan absen kehadiran kalian satu persatu. Ketika Ibu panggil nanti tolong dijawab ya. Afifah, Asya, Angel, Andika, Dharma, Febriani, Parameka,
Juan, Hadir, Bu. Nika Rahayu, M. Rengga, Hadir, Bu. Nabila, Nur Hadianto, Ada. Najwa, Rasya, Bu. Roberta, Rona Unisigarani, Cynthia, Sutriana, Tevi Kaila, Zara, dan Suci. Berarti hari ini kita nihil ya, hadir semuanya. Baik, pada pembelajaran kita hari ini kita nantinya akan membahas peran pelaku ekonomi. Tapi sebelum kita membahas peran pelaku ekonomi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran kita pada minggu lalu? Masih? Adakah yang berani untuk menyampaikan apa ya pembelajaran kita pada minggu lalu? Adakah yang masih ingat dengan pembelajaran kita pada minggu lalu? Ada. Yuk, siapa yang berani untuk menyampaikan apa yang diingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Adi silakan. Ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada produksi, distribusi, dan konsumen. Produksi itu adalah suatu kegiatan yang menghasilkan jasa atau barang. Yang kedua, distribusi itu memasarkan sebuah barang atau jasa tersebut. Yang ketiga itu ada konsumen, yaitu sebagai pemakai atau yang memakai. Ya, bagus sekali. Bagus sekali Adi, terima kasih. Tetapi untuk lebih mengingatnya sebagai persepsi kita coba menyanyikan lagu kegiatan ekonomi dengan versi potong bebek angsa ya. Ibu minta kita nyanyi bersama-sama supaya pembelajaran kita hari ini lebih menyenangkan, tidak tegang. Yuk kita nyanyi bersama terlebih dahulu. Jadi setelah kita menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa tadi yang isinya tentang kegiatan kegiatan ekonomi, dari situ sebenarnya kalian sudah tahu apa-apa saja dalam kegiatan ekonomi tersebut. Tentunya kalian harus tahu juga nanti siapa sih yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Jadi ada berapa tadi? Ada? 3 ekonominya. Dan siapa yang melakukan kegiatan tersebut kita akan bahas di materi kita kali ini, yaitu pelaku kegiatan ekonomi dan perannya. Jadi ada beberapa pelakunya dan ada beberapa perannya. Materi pelaku kegiatan ekonomi ini ada di kompetensi dasar kita, yaitu di KD 3.3, mendeskripsikan peran pelaku ekonomi dalam ekonomi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini Ibu sangat berharap sekali bahwa melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan menggunakan model pembelajaran project based learning, menggunakan teknik auditory, intellectually, repetition atau yang disebut dengan teknik AIR, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi pelaku-pelaku ekonomi, sehingga peserta didik diharapkan mampu memahami dan mempresentasikan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau yang disebut dengan circular flow diagram. Baik yang sederhana yang 2 sektor ataupun 3 sektor, bahkan yang 4 sektor, dengan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran ini berlangsung, dan bersikap jujur serta santun serta percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran nantinya, serta kalian harus bersikap responsif, artinya bersifat kritis dengan apa yang sudah kita pelajari nantinya. Jadi Ibu sangat berharap sekali setelah pembelajaran ini kalian harus mampu menjelaskan tentang model diagram interaksi. Dan ini tujuan utamanya. Kalau ini tercapai berarti pembelajaran kita
tercapai. Bagus sekali pembelajaran kita. Kita akan memahami seperti apa diagram tersebut melalui peran pelaku kegiatan ekonomi. Oke. Selanjutnya, ini yang perlu kalian ketahui. Kalau kegiatannya tadi ada 3, dan pelakunya itu ada 4. Ada rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga produksi, dan ada pemerintah serta masyarakat luar negeri. Nah, ada 4 pelaku kegiatan ekonomi. Nah, coba lihat kalian di sini ada gambar. Ada gambar yang menunjukkan beberapa kegiatan. Gambar yang pertama apa coba? Dalam gambar ini ada kegiatan apa ya? Lalu yang kedua, Pabrik. dalam gambar ini ada kegiatan yang mana? Menghasilkan produksi, menghasilkan barang. Mungkin kalau di gambar ini mereka menghasilkan sesuatu barang. Ini gambar pabrik yang mencerminkan produksi. Lalu selanjutnya, ayo gambar yang ketiga. Misalnya di situ ada beli 3 beli 1. Distribusi. Berkaitan dengan kegiatan ya? Distribusi, benar sekali. Kegiatan distribusi. Dan selanjutnya di sini. Belanja. Kesukaan kalian ya? Ini adalah kegiatan konsumsi. Lalu selanjutnya ini ada SKA ya? Oh, di sini ada mall. Di dalam mall ini bercampur aduk di situ kegiatannya. Ada kegiatan produksinya ada kegiatan konsumsinya ada, distribusinya juga ada di sini. Dan di sebelah sana nih hal yang paling kita suka, yaitu konsumsi. Itu adalah kegiatan konsumsinya. Jadi antara kegiatan konsumsi yang satu ini dengan yang sebelah sana itu sama-sama konsumsi, cuman berbeda versi. Yang sana yang dihabiskan adalah makanan, kalau yang sebelah sini dihabiskan adalah uang. Tapi sama-sama dengan konsumsi. Oke, kita selanjutnya kita bahas dulu yang pertama, peran yang rumah tangga konsumsi atau disebut dengan RTK. Rumah tangga konsumsi itu merupakan pemilik sebagian besar faktor produksi. Faktor produksi itu apa saja ya? Ini dia. Faktor produksi itu ada tenaga kerja, ada tanah, ada gedung. Itu yang dimiliki oleh rumah tangga produksi. Dari faktor produksi yang ia miliki, maka dia akan mendapatkan balas jasa nantinya. Bisa berupa uang ataupun gaji, ataupun bisa berupa upah ataupun sewa. Kalau dia memiliki faktor produksi berupa tenaga, maka balas jasanya adalah upah. Kalau dia yang dimiliki adalah gedung, maka balas jasanya adalah sewa. Lalu dari pendapat yang diterima oleh RTK akan digunakan untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan serta investasi berbentuk tabungan. Jadi kalau sudah mendapat balas jasa, baik itu berupa uang ataupun sewa tadi, maka rumah tangga konsumsi akan membelikan lagi berbentuk kebutuhannya, tergantung kebutuhan dari rumah tangga konsumen itu masing-masing. Selanjutnya, lalu peran RTK. Apa saja peran RTK? Kita lihat di sini. Dari penjelasan sebelumnya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa peran RTK sebagai penyedia faktor produksi. Dan perannya menyediakan faktor produksi. Sedangkan balas jasanya nanti baru digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, untuk membeli sesuatu lagi. Selanjutnya, yang dari rumah tangga konsumsi sudah jelas ya. Kita beralih ke rumah tangga produksi atau RTK.
RTP. Ini dia kelihatan gambarnya. Orang sedang memproduksi, menjahit ya, sedang menjahit ini, menjahit baju ataupun apa itu. Intinya dia sedang melakukan kegiatan produksi. Lalu RTP itu merupakan pelaku ekonomi yang kegiatannya bertujuan untuk menghasilkan barang maupun jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi faktor produksi tadi yang diberikan oleh RTK, maka rumah tangga atau RTP inilah yang mengelolanya sehingga menjadi barang ataupun jasa. Selanjutnya, RTP memiliki keahlian untuk mengelola faktor-faktor produksi yang berasal dari rumah tangga konsumsi sehingga dapat menghasilkan barang yang diperlukan. Jadi antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen itu saling membutuhkan. Selanjutnya kita lihat peran dari penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa RTP berperan sebagai penghasil barang dan pemakai faktor-faktor Produksi. Selanjutnya kita lihat di pemerintah. Yuk. Nah, di sini kelihatan ada gambar pemerintah, tapi tidak hanya ini ya, pemerintah ini hanya sebuah gambaran saja. Kalau pemerintah kita mungkin ada bupati, ada camat dan sebagainya. Kita ibu ambil sebagai gambaran saja ini. Pemerintah itu dalam kegiatan ekonomi berfungsi sebagai pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi. Lalu pemerintah juga berfungsi sebagai produsen dan konsumen. Jadi peran pemerintah lebih banyak dibandingkan dengan rumah tangga konsumen dan produsen. Sudah dia yang mengawasi kegiatan ekonomi, dia juga yang ada juga kegiatannya sebagai produsen, ada juga kegiatannya sebagai konsumen. Kita lihat dalam perannya sebagai produsen. Bagaimana perannya sebagai produsen? Pemerintah memproduksi beraneka ragam fasilitas masyarakat. Apa contohnya? Subsidi. Nah, apa fasilitas yang ditampilkan? Ya, jalan, rumah sakit, jembatan. Itu merupakan kegiatan produksi yang dilakukan oleh Pemerintah. Lalu dalam perannya sebagai konsumen, pemerintah menggunakan barang maupun jasa yang dihasilkan oleh pemerintah juga butuh mobil kan? Iya. Jalan dinasnya maka diberikan mobil dinas. Mobil itu yang membuat siapa? RTP. Yang menyediakan faktor produksi seperti tenaganya. Jadi saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kita lihat lagi kesimpulannya bahwa pemerintah berperan sebagai pengawas kegiatan ekonomi dan berfungsi sebagai produsen dan konsumen. Perannya memang sebagai pengawas, lalu tapi fungsinya sebagai produsen dan konsumen juga. Ini dia yang terakhir ada masyarakat luar negeri. Kita lihat masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi berperan membantu kita memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri. Misalnya kita belum mampu untuk menghasilkan beras yang segitu banyaknya untuk masyarakat Indonesia, maka masyarakat Indonesia atau pemerintah mendatangkan beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Itulah peran dari masyarakat luar negeri. Tetapi ada juga peran yang lainnya. Masyarakat luar negeri juga berperan sebagai konsumen. Tidak sebagai produsen saja, tetapi juga sebagai konsumen. Kenapa sebagai konsumen? Terkadang di negara dia juga tidak semuanya ada. Dia harus membutuhkan negara lain untuk membantu pemenuhan kebutuhannya. Misalnya di Indonesia itu kekayaan alamnya berupa sawit itu banyak sekali ya. Maka masyarakat luar negeri akan meminta Indonesia untuk mengirimkan minyak sawit ke luar negeri. Selanjutnya, jadi dari yang Ibu jelaskan tentang masyarakat luar negeri tadi, dapat kita simpulkan bahwa peran masyarakat luar negeri sebagai penghasil barang
dan jasa serta pemakai barang yang berasal dari negara kita tentunya terlibat dalam kegiatan ekspor dan Impor. Tahu ya arti ekspor dan impor? Ekspor? Mirip. Sudah paham ya? Oke, selanjutnya dari materi yang Ibu berikan tadi mungkin ada baiknya untuk lebih memahami, kita lihat video pembelajaran yang Ibu ambil dari YouTube, kalian bisa menyimaknya. Kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga, kamu benar sekali. Ya, orang dan lembaga di sini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitupun dengan aktivitas Kalian sudah melihat serta mendengarkan penjelasan dari Ibu serta penjelasan dari video. Jadi untuk selanjutnya Ibu minta kepada kalian untuk membagi 3 kelompok. Kita akan melihat pekerjaan kalian. Apakah kalian benar-benar memahami dengan materi yang telah kita bahas tadi? Silakan duduk per kelompoknya. Silakan duduk per kelompoknya. Ya, sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya. Nanti kalian memahami apa perintah yang ada di lembar kerja tersebut. Kalian lihat di LKPD di situ, simak dan perhatikan baik-baik materi pembelajaran pada pertemuan ini agar dapat menjadi pedoman dan menjawab pertanyaan dalam LKPD ini. Jadi sudah menyimak ya? Sudah, Bu. Selanjutnya, diskusikan dengan anggota kelompokmu apa saja peran dari masing-masing pelaku ekonomi. Dan jadi kalian nanti berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok, kira-kira perannya apa saja dari pelaku-pelaku ekonomi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Setelah kalian diskusikan, lalu nanti kalian membuat diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Kalian buat diagramnya. Paham? Kalian buat diagramnya. Kelompok 1 itu materinya mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 itu materinya diagram interaksi 2 sektor. Kelompok 2 ya, diagram interaksi antar 3 sektor. Yang kelompok 3 saya 4 sektor. Silakan dikerjakan, silakan berdiskusi dan nanti akan kita presentasikan.
Iya, Bu. Siap? Pak Sektor? Ya, silakan siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baiklah, kami dari kelompok 1. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Farmeka Isbel. Saya dari Kaya Amira. Saya Nur Hadianto. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang diagram sederhana dua sektor. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan jika tanda panah yang berwarna hitam ini itu arus barang. Terus kalau yang tanda panah warna merah itu arus uang. Di sini ada dua pelaku, yaitu ada RTK sama contoh penyedia barangnya itu Singkong. Nah, terus rumah tangga produsen ini memberikan uang, dia membayar Singkong tadi dari rumah tangga keluarga. Terus juga Singkong tadi dari rumah tangga produsen itu diolahnya itu ada banyak, bisa jadi keripik ataupun bisa jadi makanan ketela itu diolah sama rumah tangga produsen. Kemudian setelah dijadi barang rumah tangga produsen ini, saya menutup presentasi ini. Ada yang ingin bertanya tentang diagramnya? Ya, silahkan. Kalau di situ emang yang harus disediakan oleh rumah tangga keluarga itu hanya berupa barang. Tidak, jadi rumah tangga keluarga ini dia bisa menyediakan barang ataupun juga jasa. Jasanya itu ada tenaga kerja. Jadi kayak misalnya orang yang bisa menjahit misalnya kan, itu sama rumah tangga produsen dikerjakan dia menjahit barang. Terus kan itu memasukkan barang, terus barangnya dijual. Itu terjadi juga. Jadi tidak hanya barang saja, bisa barang atau jasa. Cukup? Terima kasih. Oke, sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang faktor produksi untuk 3 sektor. Di mana untuk 2 sektor tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan saya akan melanjutkan 3 sektor di mana yang ada pemerintahnya. Baik, untuk lanjutannya di mana RTK ini teman-teman sudah mengetahui itu adalah rumah tangga konsumen, di mana rumah tangga konsumen itu menyediakan tenaga kerja yaitu manusia seperti kita diri sendiri, dan orang ini dia bekerja di rumah tangga produsen dan membuat pekerjaan seperti yang sudah dibilang dari kelompok 1 tadi mengenai pembuatan barang. Nah, setelah barang itu diproduksi, jadi pemerintah itu berguna di mana bangunan rumah tangga konsumen itu membayar pajak untuk bangunan. Dia membayar pajak, dan sedangkan pemerintah itu menyediakan fasilitas seperti jalan untuk akses jual belinya dan rumah tangga produsen juga sama seperti halnya rumah tangga hubungannya rumah tangga konsumen dengan pemerintah itu adalah rumah tangga konsumen itu membayar pajak kepada pemerintah dan pemerintah itu menyediakan fasilitas untuk rumah tangga keluarga. Baik, cukup mungkin segitu penjelasan mengenai 3 vektor. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai 3 vektor? Oke, terima kasih Ika. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Tadi kan di RTP dia menjelaskan kalau dia dapat ada tenaga kerja. Ini RTP ke pemerintah ada tenaga kerja. Nah, dari RTP ke pemerintah itu dia ada menghasilkan atau memberikan barang tidak? Itu apa barangnya? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab di mana RTP itu apa saja fasilitas yang dikasih ke pemerintah. Di mana dia itu kan suatu produksi, dia memproduksi suatu barang. Contoh barangnya itu bisa jadi alat-alat printer pemerintah atau kertas-kertas yang diproduksi dari orang produksi. Itu seperti itu. Itu sekilas dari pemerintah. Next, sekian mungkin presentasi singkat dari kami. Semoga presentasi kami dapat dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, sebelum kami memulai presentasi kami pada siang hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri.
sektor ini, Asyafril Hatta. Terima kasih Ibu. Baik, di diagram 4 sektor tadi itu adalah lanjutan dari diagram 2 sektor dan diagram 3 sektor tadi. Kita harus mengetahui dulu siapa saja sih. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari diagram 4 sektor. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk penampilannya ketiga kelompok tadi. Ibu sudah ambil nilainya melalui presentasi dan hasil ya, yaitu berupa karton yang menggambarkan interaksi pelaku antar pelaku ekonomi. Nah, itu menjadi penilaian kelompok kalian, dan untuk penilaian individu dan evaluasinya, Ibu minta kepada kalian sekarang untuk membuka handphonenya masing-masing. Ya, silakan dibuka handphonenya masing-masing. Wah, dan lihat di ekonomi itu sudah dibagikan link Google Form-nya, di mana kalian bisa melihat atau mengisi soal-soal mengenai peran pelaku ekonomi. Yuk, silakan diisi soal yang ada di Google Form-nya masing-masing. Pembelajaran kita hari ini, tetapi untuk meyakinkan kita bersama, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Jadi, untuk pelaku-pelaku ekonomi itu ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga produsen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Peran rumah tangga keluarga itu tadi ada penyedia faktor produksi seperti barang ataupun jasa. Ada juga setelah dia mendapatkan balasan dari barang dan jasa yang dia berikan tersebut, dia akan mendapatkan pendapatan yang kemudian akan digunakan untuk melakukan kegiatan konsumsi. Berikutnya ada rumah tangga produsen yang berperan sebagai yang memproduksi barang atau yang produsen sesuai namanya. Berikutnya ada pemerintah yang berperan sebagai yang mengawasi dan juga sebagai produsen dan juga konsumen. Berikutnya ada masyarakat luar negeri yang bisa saja memasok barang ke dalam, pelaku impor ataupun ekspor, atau menerima barang dari luar negeri, impor dan ekspor. Oke, terima kasih sekali atas penjelasannya. Baik, di sini berarti yang perlu kita ambil kesimpulannya bahwa dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 kegiatan, dan dalam kegiatan ekonomi itu ada peran-perannya atau pelaku-pelakunya yang melakukan kegiatan tersebut, dan pelakunya tersebut harus memerankan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Seperti rumah tangga konsumen melakukan perannya sebagai penyedia produksi. Rumah tangga produsen berperan sebagai membuat sebuah barang. Pemerintah berperan sebagai penyedia fasilitas, pengawas kegiatan ekonomi. Lalu masyarakat luar negeri berperan sebagai ekspor. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Yuk, boleh disiapkan ketua kelasnya, kita pulang, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Dan Bapak duduk siap, gerak untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai.
Salam. Oke, selamat siang, hati-hati di jalan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.